bagi peserta pembatik level 3 dan selamat pagi bagi peserta didik kelas 5 pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Purba, asal sekolah dari Sekolah Penggerak UPT SPF SD Negeri 106789 Tanjung Gusta. Pada hari ini akan berbagi tentang video pembelajaran yang berjudul Harmoni dalam Ekosistem. Selamat menyaksikan. Harmoni dalam ekosistem, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup. Yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup. Yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Topik A, memakan dan dimakan. Seperti kita lihat gambar di bawah ini, gambar hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapat energi untuk beraktivitas. Lalu bagaimana mereka mendapatkan sebagai sumber energi? Kita lihat dalam rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Bisa kita lihat hubungan makan dan dimakan. Rumput dimakan oleh kelinci dan kelinci dimakan oleh elang. Lalu bagaimana dengan elang? Siapa yang akan memakannya? Konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer di mana hasil penguraian ini bercampur dengan tanah yang membentuk humus. Contoh berbagai rantai makanan bisa kita lihat pada gambar monyet dan rayap. Kira-kira di mana letak hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan juga hewan. Hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, bahkan 3. Contohnya monyet yang bisa memakan buah, juga serangga yang bersarang di pohon. Kita lihat juga contoh rantai makanan yang pendek terjadi pada pohon akasia dan gajah, di mana rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Kita lihat berikutnya topik jaring-jaring makanan. Kita lihat gambar jaring-jaring makanan. Bunga dimakan oleh kupu-kupu dan semut, di mana kupu-kupu dan semut ditangkap oleh kumbang dan kumbang ditangkap oleh laba-laba. Berikutnya, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama, di mana hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Topik B, memakan dan dimakan. Bisa kita lihat pada topik anak-anak berikut yang berada dalam 4 orang. Kesimpulannya, jika kalian memperhatikan jaring-jaring makanan, sadarkah kalian bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber energi? Ada yang bergantung secara langsung seperti hewan herbivora dan manusia, ada pula yang secara tidak langsung seperti hewan-hewan karnivora. Piramida makanan. Piramida makanan sama seperti jaring-jaring makanan yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Namun pada piramida makanan kita dapat melihat banyak energi yang tersedia, seperti pada gambar berikut. Semakin rendah tingkatannya akan semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan yang termasuk di dalamnya. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang termasuk di dalamnya. Contohnya, populasi ular akan lebih sedikit dibanding populasi kelinci. Populasi elang akan jauh lebih sedikit dibanding populasi belalang. Menurut kalian, konsumen tingkat berapa yang populasinya rendah dan mengapa? Hubungan makan dan dimakan merupakan hubungan yang saling mendukung kehidupan satu sama lain. Energi disalurkan antar makhluk hidup. Bisa kita lihat matahari sebagai sumber energi. Tanpa matahari, tanaman tidak bisa memproduksi makanannya. Dengan demikian, tidak ada produsen yang bisa memakan oleh herbivora. Topik C, ekosistem yang harmonis. Bisa kita lihat pada percakapan 3 orang. Tahun ini, banyak hama tikus dan serangga, jadi banyak tanaman padi yang dirusak oleh tikus. Berarti tahun lalu tidak ada hama ya? Ada, tapi jumlahnya masih sedikit, sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil panen. Kok bisa ya tahun ini jumlahnya jadi banyak? Kesimpulannya, jaring-jaring makanan sangat kaitannya dengan populasi makhluk hidup. Karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan bisa berkembang biak. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Keseimbangan ekosistem bisa kita lihat pada
hubungan keseimbangan dalam jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Banyak ulah manusia di bumi ini membuat perubahan di ekosistem dan menyebabkan terganggunya keseimbangan jaring-jaring makanan yang ada di alam. Umumnya, bencana alam seperti gunung meletus, kebakaran hutan akibat kemarau panjang yang dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Bisa kita lihat gambar berikut yang merupakan contoh perubahan yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Berikutnya, contoh upaya yang bisa kita lakukan diantaranya menanam kembali tanaman sehingga dapat menjaga keberadaan produsen di sekitar kita, memanfaatkan dekomposer untuk membuat tanah di sekitar kita menjadi subur, tidak membunuh atau menangkap hewan sembarangan. Contoh analisis beberapa kasus yang terjadi dan dampaknya bagi jaring-jaring makanan di sawah. Yang pertama, terjadi perburuan elang untuk diperjualbelikan. Yang kedua, pembangunan sekitar sawah yang biasanya menjadi tempat tinggal ular. Yang ketiga, permintaan ekspor katak sawah untuk dijadikan makanan semakin banyak sehingga banyak terjadi perburuan katak. Yang keempat, orang-orang yang menjadikan berburu burung dengan senapan yang menjadi hobi dan olahraga. Selanjutnya, latihan kerja peserta didik. Bisa kita lihat peta konsep. Transfer energi antara makhluk hidup, di mana ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Matahari, produsen, konsumen, dekomposer, dan contoh lainnya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video pembelajaran yang saya sampaikan hari ini. Kiranya video ini dapat berkenan bagi kita semua.